Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man lam yubayyitis shiyama minal laili fala shiyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Di satu sisi dia dapat menggugurkan pahala puasa, di satu sisi dia juga bisa mendapatkan dosa. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi sejatinya orang yang puasa, dari mulai dia selesai sahur, kemudian azan berkumandang, dimulai dari waktu tersebut, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, argo pahalanya mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rawahel, kembali lagi di podcast sharing bareng Rawahel. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan sharing session bareng Ustadz Afdal Zikri Hafizahullah Ta'ala. Gimana Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bakhair. Alhamdulillah. Nah, jemaah, Ustadz Afdal Zikri ini sebelumnya Ustadz boleh perkenalan dulu Ustadz. Ustadz keberangkatan bulan apa bersama Rawahel Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat Rawahel yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Afdhaluz Zikri. Alhamdulillah, ana diberikan kesempatan oleh Rawahel Tour untuk membimbing jamaah umroh yang alhamdulillah sudah berangkat waktu itu pada bulan November 2024. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bulan November 2024 kemarin berarti keberangkatan pertama tuh ya Ustadz? Nah, betul. Itu kemarin ada berapa jamaah Ustadz yang antum bawa Ustadz? Insyaallah kemarin tuh full satu bis ya. Full ya, satu bis. Full satu bis, 45 orang. Luar biasa, Allahumma barik. Plus Dubai kemarin berarti ya? Betul, plus Dubai juga, Masya Allah. Siap Ustadz. Alhamdulillah. Nah gini Ustadz, jadi ada beberapa pertanyaan dari jamaah maupun dari masyarakat terkait isu-isu yang ramai di bulan puasa nih Ustadz nih. Nah. Jadi insya Allah pada tema kali ini kita izin meluruskan beberapa pertanyaan yang banyak ditanyain juga nih Ustadz nih. Ayo. Nah langsung pertanyaan pertama diantaranya Ustadz, kalau orang puasa tapi dia lupa niat Ustadz, tapi dia tiba-tiba sahur terus baru ingat gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Masya Allah. Taib. Adapun berbicara tentang puasa, ya, puasa itu kalau puasanya adalah puasa yang wajib, seperti puasa di bulan suci Ramadan, maka dia harus berniat terlebih dahulu, khususnya di malam harinya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man lam yubayyitis shiyama minal laili fala shiyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Adapun kalau seseorang puasanya hanyalah puasa sunnah, maka Nabi SAW pernah berniat puasa di pagi hari. Sebagaimana tatkala itu Nabi SAW bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan? Hal indakum ta'am? Apakah kalian atau engkau memiliki makanan?" Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Tidak ada. Kemudian Nabi SAW katakan, "Idzan fa ana shaim." Kalau begitu anak puasa aja deh. Gitu. Ini untuk puasa sunnah. Ada puasa wajib tidak demikian. Kalau ada seseorang ternyata dari malamnya dia tidak berniat untuk berpuasa, maka puasanya, kalau dia ternyata dari malam tidak mengucapkan niat atau tidak berniat di dalam hati, kemudian bangun-bangun sudah azan, berarti kan udah lewat waktu untuk sahur. Maka puasanya tidak dianggap. Wala haula wala quwwata illa billah. Adapun kalau ternyata seseorang kebangun 5 menit menjelang azan subuh, kemudian dia minum, itu sudah dihitung sebagai niat untuk puasa. Ini jadi beda ya Ustadz antara puasa wajib sama puasa sunnah. Nah, puasa wajib dengan puasa sunnah beda. Yang membedakan salah satu diantaranya adalah niatnya. Allahu a'lam bishawab. Oke Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih. Kalau ada, kita udah puasa nih, udah niat, udah sahur segala macem, cuma di tengah-tengah puasa kita tuh kita ada selingan entah ngomongin orang atau ghibah, itu gimana Ustadz hukumnya? Baik, barakallahu fiik. Adapun pertanyaan ini pertanyaan yang luar biasa juga, ya. Tapi banyak di antara kaum muslimin tidak sadar. Iya, nggak sadar. Ini adalah ngobrol-ngobrol atau ke arah ghibah gitu. Betul. Ini adalah perbuatan yang Allah haramkan, ya. Tidak hanya ketika sedang berpuasa, setiap hari pun kita dilarang untuk melakukan perbuatan seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain, baik itu di depannya atau di belakang dirinya sendiri, ya. Fa'ala kulli hal, ketika seseorang berpuasa hendaknya dia menjaga lisannya dan menjaga tubuhnya dari memakan atau meminum minuman, ya. Karena perkara ghibah ini bukan perkara yang ringan, ya.
Di satu sisi dia dapat menggugurkan pahala puasa, di satu sisi dia juga bisa mendapatkan dosa. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak ya dia diam aja. Gitu. Nah, ada hadis dari Nabi SAW secara spesifik yang beliau katakan bahwasanya banyak orang puasa, tapi ternyata hasil dari puasanya cuman rasa haus dan rasa lapar. Usut punya usut, ternyata ini semua dikarenakan dia ketika berpuasa gibah, nonton film dan sebagainya, dengerin ini dengerin itu, debat, hingga akhirnya tanpa terasa argo pahala yang dia dapatkan itu berkurang. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka kalau seseorang sedang berpuasa, hendaklah dia menjaga lisannya dan tidak menggibahi saudaranya. Karena yang demikian adalah perkara yang dilarang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling menggibah satu sama lain. Apakah engkau ridho makan daging saudaramu dalam bentuk mayat, udah meninggal? Pasti kalian membencinya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ketika puasa nggak boleh gibah. Jangan ada namanya gibah, ya. Karena dikhawatirkan nanti pahala puasanya berkurang dan yang dia dapatkan cuman haus sama lapar aja. Allahu a'lam. Nah, ya Ustaz. Kalau tadi kan kalau kita soal gibah ya Ustaz ya. Nah, tapi kalau orang puasa dia nggak gibah, cuma seharian rebahan aja Ustaz. Habis sholat subuh tidur, bangun jam 10. Sholat zuhur lanjut lagi tidur, bangun asar bangun-bangun nyari takjil Ustaz. Masya Allah. Itu gimana Baik, itu? barakallahu fiik. Di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa itu, pahalanya cuman Allah yang tahu. Dan Allah tidak membataskan atau memberi batasan kalau orang puasa pahalanya segini, enggak. Kalau sholat, pahalanya ada batasannya. Kalau sodakoh, pahalanya ada batasannya. Tapi puasa enggak seperti itu. Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut secara langsung. Jadi sejatinya orang yang puasa, dari mulai dia selesai sahur, kemudian azan berkumandang, dimulai dari waktu tersebut, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, argo pahalanya mengalir. Ya. Tapi kalau ternyata ada orang puasa, selama dia berpuasa cuma tidur, kemudian sholat, kemudian tidur lagi, kemudian sholat, kemudian tidur lagi, kemudian nyari takjil, kemudian berbuka, kemudian sholat, pahala tetap dia dapatkan, tapi kerugian yang dia dapatkan juga. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktunya untuk membaca Quran, untuk menunaikan sholat-sholat sunnah, untuk berzikir, sayang untuk bersedekah. Bonus-bonusnya itu. Nah, itu dia. Bonus pahala ya. Ya, tapi dia tetap dapat pahala. Pahala dari dia berpuasa. Sama kayak kita orang pergi umroh. Kalau kita orang umroh, kita pakai kain ihram, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Itu dari mulai kita mengucapkan labbaik Allahumma umroh, dari mulai itu langsung argo pahala berjalan juga. Sampai kapan? Sampai dia tahallul. Selesai tahallul, dah copot, lepas argo pahalanya, kecuali dia berzikir dan seterusnya. Maka nggak salah sebenarnya kalau ada orang puasa kerjaannya rebahan, tapi salah. rugi. Cuma rugi ya, Rugi aja, nggak dimanfaatin untuk beribadah yang lain. Padahal kan ketika seseorang berpuasa doanya diijabah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau cuma tidur-tiduran. Barakallahu fiik. Masya Allah, siap, syukran Ustaz. Oke Ustaz. Selanjutnya nih Ustaz, pertanyaan berikutnya terkait bukber nih Ustaz. Banyak banget kan sekarang ala-ala silaturahim ngajakin bukber, kadang sholat maghribnya kadang telat atau nauzubillah kadang jadi terlewat gitu. Terkait bukber itu gimana Ustaz sebaiknya Ustaz? Taib. Berbicara tentang bukber. Bukber itu sejatinya masuk ke dalam ranah undangan. Undangan disebutkan oleh para ulama yang wajib untuk dihadiri hanya undangan walimatul urs. Walimatul urs itu undangan pernikahan.
Oh. Kalau ada orang undang kita untuk menghadiri kondangan dia, pernikahan dia, kita wajib hadir. Itu wajib. Kecuali kita punya uzur yang syar'i. Iya. Kita bilang sama dia, saya nggak bisa, orang tua sakit dan seterusnya. Tapi kalau selain dari undangan tersebut, maka sebisa mungkin kita penuhi undangan tersebut. Nah, Namun perlu diperhatikan, ketika kita mendapatkan undangan, harus kita pastikan terlebih dahulu pada undangan tersebut tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Di antara bentuk maksiatnya adalah apa? Ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada batasan, ya, bebas gitu. Kemudian di dalamnya ada perkara-perkara yang Allah haramkan yang lainnya seperti mungkin musik, kemudian rokok-rokokan dan seterusnya. Kemudian bahkan di antara bentuk maksiat adalah melalaikan waktu sholat. Kan ada tuh orang yang puasa, bukber, tapi nggak sholat. Nah, itu Ini maksudnya apa gitu loh? Ini lucu jadinya kan? Jadinya lucu. euforianya doang ya. Euforia doang jadinya. Akhirnya cuman yang harusnya itu bernilai ibadah, malah nggak jadi bernilai ibadah. Kan rugi gitu loh. Malah melalaikan, malah mendapatkan dosa. Masa ya seperti itu? Gitu. Jadi sah-sah aja kalau kita menghadiri undangan bukber. Nggak masalah. Yang penting kita dalam niat untuk mempererat ukhuwah satu sama lain. Kemudian tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menghadiri undangan itu sejatinya adalah hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hakul muslimi 'alal muslimi khamsah. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Salah satu diantaranya adalah wa ijabatud da'wah. Menghadiri undangan atau ya datang ke undangannya lah, istilahnya seperti itu. Salah satu diantaranya adalah undangan bukber. Tapi tadi harus diperhatikan koridor-koridor syar'inya. Jangan sampai melalaikan koridor syar'i hingga akhirnya malah menjadikan orang yang hadir di acara bukber tersebut malah berdosa. Fala haula wala quwwata illa billah. Barakallahu. Jadi tetap boleh kita menghadiri undangan, cuma ada batasan-batasan yang Ya, kita nggak sahih. boleh langgar ya, Sat, ya. Sahih. Tetap harus sesuai koridor gitu, Sat. Sahih. Masya Barakallahu fiik. Allah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian sharing Rawahel kali ini, Sat. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Insya Allah kita akan tanyakan lagi sama Ustaz. Insya Allah. Insyaallah. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.